Saya ingin sampaikan sesuatu yang cukup fundamental, yang dasar ya. Karena kita tahu apa yang kelihatannya di atas itu baik, itu bagus, belum tentu fondasinya benar. Betul ya? Kalau sudah ngelihat bangunan, ngelihat rumah yang begitu bagus dan mewah, belum tentu dia dibangun di atas fondasi yang benar. Kapan akan ketahuan kalau dia dibangun di atas fondasi yang benar dan tidak? Waktu diguncang, ya kan? Waktu dia diguncang. Semakin hebat guncangannya, semakin kelihatan, semakin ketahuan fondasinya benar apa enggak. Betul ya? Jadi saudara jangan bangga dulu kalau misalnya hari ini, ekonomiku baik-baik aja. Berarti aku sudah mengikuti Tuhan dengan benar. Belum tentu saudara. Belum tentu. Ya, karena ada banyak orang-orang yang bahkan tidak percaya Tuhan. Hari ini ekonominya bahkan melejit. Ya memang baik sih kesaksian-kesaksian yang mengatakan bahwa di tengah-tengah kesulitan Tuhan menolong sehingga mereka mengalami survive. Ya baik, itu sangat baik. Tapi itu bukan satu-satunya yang menentukan gitu loh maksud saya. Kalau ekonomimu masih tetap kuat, masih tetap solid, masih oke, itu berarti saudara berada di atas fondasi yang benar. Belum tentu. Untuk itu kita ayo kembali lagi. Kita belajar apa sih tujuannya, apa yang kita mau bangun di dalam komunitas kita ini. Bukankah hidup itu bicara tentang membangun? Ya, saya ambil satu kalimat daripada sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Doa itu mengatakan begini kan, doa Bapa kami ini. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, saya artikan begini, jadi kehendak Bapa itu adalah kita mengalami sorga di bumi. Kehendak Tuhan itu kita mengalami sorga di bumi. Supaya apa? Supaya namanya dikuduskan, namanya dimuliakan, namanya diagungkan. Nah, ngomong-ngomong, kita kan sering ngomong nih, nggak tahu sadar, nggak tahu enggak, bahwa kekristenan itu bukan agama, betul ya? Betul, saya setuju itu. Karena kalau kita anggap kekristenan itu hanya sebuah agama, ya berarti orang lain berhak mengklaim bahwa ada yang lebih benar daripada yang saudara percayai. Itu betul kan? Sebab semua orang beragama pasti mengatakan bahwa yang dia percaya yang paling benar. Betul apa enggak? Dia nggak mungkin ngomong, oh iya agamamu lebih benar daripada agama aku, kan nggak mungkin saudara. Dia pasti ngomong yang dia anut, yang dia percayai adalah yang paling benar. Yang dipercayai orang lain, apalagi kalau sedikit bertentangan, berlawanan dengan yang dia percayai, dianggap sesat. Betul kan? Tapi mana yang benar? Mana yang tidak sesat? Nah, maka itu kita akhirnya memiliki statement bahwa kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan itu adalah sebuah perjalanan hidup untuk menjadi, untuk mengarah, untuk menuju menjadi seperti yang kita sembah di dalam perjalanan itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang begini, apa buktinya? Kan saudara harus bisa menunjukkan bukti. Kan saudara harus bisa menunjukkan bahwa apa yang saudara lewati, perjalanan yang saudara sebut sebagai perjalanan menuju kesempurnaan itu tepat. Itu benar. Kan gak bisa cuman dengan perkataan. Sebab kalau saudara cuman ucapkan, muncullah perdebatan. Betul ya? Nah, maka itu tidak salah satu-satunya yang bisa kita tunjukkan sebagai bukti bahwa apa yang saudara
yakini dan yang saudara hidupi, yang saudara jalani itu benar adalah waktu, kan tujuan kita mana? Tujuan kita nanti yang goal kita mau kemana? Kan begitu kan? Goal kita mau kemana nih? Oh ke sorga, misalnya begitu ya. Ke sorga, ke tempat yang kekal bersama Sang Pencipta. Nah, Tuhan Yesus ajarkan. Kalau arahmu itu benar, sebenarnya nggak usah nunggu sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Tapi sementara kita ada di dunia ini, apa yang kau mau tuju itu sudah bisa dihadirkan. Sudah bisa mulai diperlihatkan, bahkan dirasakan. Misalnya nih ya, saudara mau ke liburan ke Eropa begitu misalnya. Pokoknya ke negara yang 4 musim lah. Terus saudara tahu bahwa di tempat itu lagi musim dingin. Saudara belum sampai sana sih. Tapi saudara tahu bahwa di sana itu musim dingin, kira-kira suhunya bisa mencapai 0 bahkan minus derajatnya. Saudara masih di Bandara Ngurah Rai, orang sudah tahu saudara mau kemana kan? Kenapa? Sebab saudara bawa baju hangat. Betul gak? Saudara bawa long john, saudara bawa pakaian yang tebel-tebel. Gak mungkin orang lihat itu, dia ngelihat, oh ini mau ke Jakarta nih. Oh ini mau ke Surabaya nih. Gak mungkin. Begitu dia lihat saudara bawa baju yang kayak bulu-bulu domba itu, yang tebel-tebel yang itu, dia sudah tahu, oh ini bakal ke tempat yang akan ngalami suhu yang ekstrim dinginnya. Kira-kira begitu, bisa nangkap ya? Bisa ngerti maksud saya ya? Nah jadi saudara jangan coba-coba nih. Jangan main-main. Saudara ngomong saudara mau ke sorga. Saudara anak Tuhan. Tapi apa yang saudara tunjukkan? Apa yang saudara hadirkan? Apa yang saudara perkatakan? Apa yang saudara jalani dalam hidup ini? Itu yang menentukan orang percaya atau enggak kalau saudara mau ke sorga. Bisa nanggap? Saya rasa cukup sederhana ya. Saya rasa cukup simpel. Nah, seringkali kita lupa. Seringkali kita enggak sadar. Kita ngomong di sorga itu damai, gak ada air mata, gak ada pertengkaran, gak ada perkelahian, yang ada cuman tertawa, menyembah Tuhan. Tapi di bumi kita tampilkan kepahitan. Di bumi kita tampilkan iri hati. Di bumi kita tampilkan maki-maki. Di bumi kita tampilkan macam-macam hal yang bertentangan dengan tempat yang kita mau tuju. Kira-kira begitu loh ya. Ini doa yang Tuhan Yesus maksudkan. Hadirkan sorga itu mulai dari pada waktu engkau ada di bumi. Kenapa? Supaya banyak yang mau ikut. Supaya banyak yang mau barengan sama saudara ke sana. Kalau enggak, justru orang-orang menghindar. Apa yang kita lakukan? Orang enggak tertarik dengan iming-iming sorgamu. Kalau kelakuanmu tidak menunjukkan arah mau ke sana. Karena orang tahu, kamu pun enggak punya tiket kok untuk ke sorga yang bisa ditunjukkan secara pasti. Kalau mau ke Jakarta ada tiketnya kan? Airlines tertentu. Sekarang enggak ada. Tiketnya cuma iman. Saudara ngomong percaya Yesus pun sebagai tiket. Apakah itu cuma statement di mulut atau saudara imani betul-betul? Belum tentu loh. Saudara yang ngomong hari ini percaya Yesus sebenarnya itu ada di hatimu. Bisa jadi cuma di mulut. Nah kalau itu cuma di mulut ya tidak mengantar. Saudara pergi ke tempat di mana Yesus ada.
pegang semua ini. Berarti nggak sederhana ini, nggak fundamen. Ini berarti cukup lumayan ini. Langsung diem semua sebab. Mudah-mudahan saudara diem bukan karena jengkel. Mudah-mudahan saudara diem karena kaget. Terus saudara akhirnya tersadar dari tidurmu. Dan kau mulai berbenah. Mumpung waktunya masih ada. Oke? Jadi apa yang kita bangun sebenarnya? Hidup adalah membangun sesuatu. Ini ada 4 hal yang saya tahu tidak mungkin saya bagikan semua. Tapi nggak usah khawatir. Kita bagikan per minggu nanti ya. Jadi yang mau terus mendengarkan hadirlah setiap minggu. Ya. 4 hal yang pertama kita bangun apa? Yang pertama Tuhan. Prioritas utama Tuhan kan. Apa maksudnya? Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang menghasilkan, ingat baik-baik ini. Apa sih membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sebenarnya? Bicara saudara ada dalam sebuah kamar dengan ditemani oleh sebuah gitar. 1-2 jam saudara nyanyi di pagi hari atau di malam hari sambil meneteskan air mata. Apakah seperti itu? Ya itu gak salah sih. It's okay tentang itu. Tapi bagaimana dengan yang gak bisa nyanyi? Bagaimana dengan yang gak bisa main alat musik? Bagaimana bahkan yang tidak pernah tahu lagu? Kalau itu dianggap sebagai sarana bangun hubungan dengan Tuhan. Intimacy with God dulu digambarkan cuma lewat worship yang artinya nyanyi lagu pelan. Sendirian. Terus waktu Yesus ngomong masa kamu gak bisa bertahan 1 jam saja. Dipegang jadi sebuah kebenaran. Minimal harus 1 jam. Waduh. Ya ini maksud saya. Itu akibat daripada saudara gak kenal sebenarnya. Gak kenal siapa yang Tuhan atau Tuan Kurios yang saudara sembah itu. Maka itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang harusnya menghasilkan saudara jadi kenal Dia. Dia tidak bisa dipuaskan dengan nyanyianmu. Emangnya seberapa bagus suaramu? Kalau Tuhan cuma bisa dipuaskan dengan nyanyian, yang bisa memuaskan Tuhan cuma artis-artis yang di mana namanya di Amerika, di luar negeri sana yang nyanyinya jago-jago itu. Bukan kita saudara. Yang menghasilkan pengenalan yang benar. Dan hasil daripada pengenalan itu, saya mau kasih tahu. Hasil daripada kalau saudara kenal Tuhan dengan benar, saudara menjadi serupa dengan kepribadiannya. Itu yang paling penting. Kalau hari ini, saudara baca itu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara renungkan kalau saudara belum mirip seperti pribadi yang ditampilkan oleh Yesus selama dia ada di muka bumi, berarti saudara belum kenal dia. Belum serupa sebab kan belum mirip. Karena pengenalan itu menghasilkan keserupaan. Saudara bisa ngerti maksud saya? Betul kan? Karena dia Tuhan yang saudara sembah. Coba, saudara mengidola artis siapa hari ini? Nggak tahu artis Korea atau artis Amerika atau artis Hong Kong lah, nggak tahu lah saya. Saudara mengidola siapa? Coba perhatikan dengan seksama di cermin. Apa yang kau pakai mirip nggak dengan idolamu itu? Misalnya nih, loh iya kan? Betul nggak? Kalau sudah mengidola, makanya kenapa produk-produk fashion berani bayar mahal, bahkan angkanya nggak masuk akal, artis-artis yang jadi idola. Oh, iya kan? Kenapa? Karena dia tahu bakalan produknya akan ditiru karena dipakai oleh artis yang banyak diidola oleh orang tersebut. Kan begitu kan? Bahkan bukan cuma yang dipakai, yang dimakan ditiru. Bayangin saudara. Itu di tokonya Ibu Sisi itu ada jual kopi yang menurut saya harganya nggak masuk akal banget.
Berapa harganya? 100.000 lebih ya. Nah, 150.000. 135. Jujur, saya nggak bakal mau beli. Jujur kan, nggak apa-apa toh. Kan opini. Tapi yang lain boleh beli. Cuma gara-gara di kemasannya ditempel foto daripada artis-artis yang hari ini lagi heboh. Saya baca beritanya terakhir itu anak-anak muda boyband itu. Ya ampun, sampai dihitung jadi aset dan dijual sahamnya. Saham. Jadi grup band, boy band itu dihitung kira-kira secara materi, uang, sekian miliar gitu ya. Kemudian dijual di pasar saham. Luar biasa enggak saudara? Dan harganya hari ini setelah dijual sudah dari tahun lalu ke tahun ini naik 2 kali lipat harga sahamnya. Sampai dimasukin CNN. Ya ampun, sebegitunya ya. Orang ingin meniru yang dia idolakan. Ingin jadi serupa seperti yang dia idolakan. Betul ya? Nah kalau saudara menyembah Tuhan yang benar. Saudara mengenal dia dengan jelas. Saudara pasti ingin niru dia. Loh, iya enggak sih? Dia lebih daripada sekedar idola yang sementara yang ada di bumi ini loh. Yang bisa nanti lekang dimakan waktu. Atau muncul idola-idola yang lain, sudah bisa beralih. Ini Tuhan yang kekal loh. Yang kita sembah seumur hidup loh. Kalau saudara betul menyembah dia, mengidola dia, saudara pasti mengejar yang namanya ingin tahu, ingin kenal dia lebih detail itu. Dan ingin meniru pasti. Cukup sampai di situ dulu, sebab waktunya nanti habis. Yang kedua keluarga kita nanti akan bahas. Keluarga atau rumah tangga, itu maksudnya, suasana sorga yang pertama yang harus saudara hadirkan adalah dalam keluarga saudara. Suasana sorga yang saudara hadirkan bukan di tempat ini. Bukan, keliru. Di tempat ini udah pasti saudara bisa tampil manis, ramah, baik. Pasti. Nah kalau di tempat ini aja gak bisa tampil itu, waduh. Tapi di rumah belum tentu saudara tampil seperti di tempat ini. Betul? Istri-istri setuju? Bapak-bapak setuju? Saya mau lihat nih siapa yang istrinya tidak ilahi, siapa yang suaminya gak ilahi. Loh iya kan? Yang pertama harus dihadirkan di rumah. Kemudian yang ketiga saya nanti akan bahas urusan ekonomi. Loh kenapa Pak ekonomi gak terlalu duniawi? Enggak, sebab kata rumah tangga itu dalam bahasa Yunaninya adalah oikosnomos. Oikosnomos yang artinya adalah ekonomi. Jadi sorga tidak akan pernah bisa hadir di dalam rumah tanggamu kalau ekonomimu tidak sehat. Setuju gak? Sedikit yang setuju. Kelihatan kalau gak sehat itu, gak setuju dia. Kelihatan banget. Sorga bisa hadir dalam rumah tanggamu, istrimu bisa jadi kayak malaikat yang menolong engkau. Betul kan? Suamimu bisa engkau hargai seperti Kristus menghargai jemaat kalau ekonomimu sehat. Betul enggak? Bu Esther yang ngomong betul. Iyalah. Sudahlah, kita gak usah retorika, kita gak usah muluk-muluk. Percayalah gak ada istri bisa menghormati saudara, apalagi kayak Kristus. Kayak Pak Lurah aja gak bisa menghormati. Kalau kamu gak bisa produktif.
Kalau suami-suami nggak produktif, nggak bertanggung jawab, nggak menafkahi dengan benar, nggak bisa. So bapak-bapak bertobat hari ini, saya tunjuk semua. Bertobat hari ini. Paulus ngomong, kalau kamu nggak bekerja keras, nggak serius menafkahi rumah tanggamu, kamu sama seperti bahkan lebih buruk daripada orang-orang yang murtad. Perkataan ini keras, tapi ini menolong saudara untuk menuju ke arah yang benar. Iya. Oh, gereja udah mulai ya, nggak mau nolong ya, nggak ada diakonia, tetap ada, nggak usah khawatir, tetap ada. Tapi bukan berarti terus saudara bisa bergantung di situ. Sebab saudara adalah ambasador, saudara adalah representative of Christ Kingdom. Bagaimana mungkin kalau engkau di usiamu yang masih produktif, masih sehat, masih kuat, saudara normal, gak ada cacat. Terus saudara cuman bergantung dengan program gereja. Mana mungkin saudara, saudara bisa jadi representative of Christ Kingdom. Gak bisa. Gak bisa. Maka itu saya upayakan itu di Madam Hok itu, kalau sudah turun nanti dari gedung ini. Di depannya sudah kita bangun, apa itu? Awning ya. Di saat-saat kondisi kayak begini loh kita ngeluarin dana untuk bikin itu semua. Untuk apa tujuannya? Memfasilitasi yang pengen buka angkringan. Kita mau saudara semua berjuang, melakukan apa yang saudara bisa. Nah kita coba memfasilitasi, menyediakan sarana yang kita bisa buat. Untuk saudara bisa berupaya, berusaha di situ. Sekalipun kelihatannya kecil, kan saya sudah ngomong. Daud membunuh Goliat gak perlu batu gede. Dia cuma butuh satu kerikil. Saudara mau sukses secara ekonomi, mau kuat, mau sehat, gak butuh bakat banyak. Butuh satu talenta saja, yang penting saudara pertanggungjawabkan, kembangkan. Jangan cuma mimpi berangan-angan, seandainya aku jadi orang kaya, gak bakal pernah. Betul kan? Ya gak bakal pernah lah kalau begini. Kalau diem aja merenungkan nasib kapan COVID ini berakhir. Kapan ekonomi pulih. Gak akan terjadi apa-apa. Jadi jelas ya, ekonomi yang kuat, yang sehat. Awal dari saudara akan, itu pun belum tentu loh. Itu pun masih belum tentu. Tapi kalau menghadirkan surga, ayo kita mulai dari yang simple. Kemudian saya bicara kesehatan nanti. Ini kan visi kita kan. Kesehatan adalah apa sih? Kita harus Pak ya, rajin olahraga. Bukan, yang saya maksud adalah dimulai dari perubahan budi. Karena Paulus ngomong berubahlah engkau dari hari ke hari. Iya toh? Perubahan pikiranmu, perubahan jiwamu, budimu. Karena dengan pola pikir yang diubahkan terus menerus, kalau saudara punya pola pikir yang benar, nanti kesehatan tubuh ikut dia. Loh kok bisa Pak? Masa sih? Iya. Sebab yang di dalam pola pikir yang dimaksudkan oleh Paulus bukan cuma masalah teologi saja, termasuk pola makan dan lain sebagainya ada di situ. Loh iya kan? Paulus kan pernah ngomong kan, segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal, tidak ada yang haram. Betul kan? Jadi mau makan apa? Kaki 4 yang kuku belah, kuku 3, kuku 1 terserah. Nggak ada problem. Tetapi dia bilang, bukan semuanya berguna. Bukan semuanya berguna bagiku, dia bilang. Nah kita yang dewasa, yang tahu ini nggak berguna ternyata. Bahkan berbahaya cenderung. Ya saudara tentukanlah, saudara mau makan terus apa enggak. Itu kan pola pikir saudara. Dimulai dari situ. Nah tapi kalau saya mulai bikin aturan yang makan ini haram, makan ini halal, makan ini najis, makan ini, waduh saudara akan nyuri-nyuri. Betul enggak? Saudara akan nyuri-nyuri makan yang diharamkan tapi enak, yang saudara suka.
Karena saudara nggak tahu apa maksudnya dilarang itu. Betul kan? Nggak yang seperti itu yang kita mau. Contoh nih ya, rokok misalnya. Pak, ngerokok boleh nggak? Dosa nggak? Enggak. Nggak dosa. Boleh, boleh kalau mau, silakan. Tapi tahu nggak resikonya? Kan begitu aja kan? Tahu nggak resikonya? Apa resikonya? Lihat aja di kotaknya. Baca aja di peringatannya. Oh ini kecil, saya berani. Ya silakan. Lakukan saja. Nah itu menandakan, oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Sikat aja. Oke, berarti kamu belum cukup dewasa memang untuk mengerti. Masih perlu dibaharui akal budinya. Oh iya kan? Bedanya anak-anak dan orang dewasa apa? Anak-anak sekalipun sakit, batuk, nggak boleh makan es krim. Tapi kalau di meja ada es krim, kira-kira dia makan nggak? Dia makan lah kalau nggak ada orang tuanya. Kecuali dilarang sama orang tuanya. Ditungguin. Begitu ditinggal, disikat saudara. Tapi kalau orang dewasa, nggak boleh ditungguin. Dia tahu bahwa ini memperlambat kesembuhannya. Dia akan singkirkan sendiri. Sekalipun gak ada yang ngawasi. Nah itu yang kita mau kejar. Sebagai pembaharuan budi. Sebagai pembaharuan pola pikir. Perubahan pola pikir. Nah kalau itu terjadi. Saudara akan dengan sendirinya memilih hal-hal yang berguna. Yang membuat saudara sehat. Yang membuat saudara efektif. Dibanding cuman mengutamakan kesenangan-kesenangan mulut saudara. Kok rasanya waktu ini cepat sekali ya. Sudah 40 detik sisanya. Saya baru buka satu slide. Wah bisa setahun nih. Oke terakhir. Slide terakhir kalau gitu. Selanjutnya kita akan bicara bulan-bulan selanjutnya ya. Pertama tadi kan Tuhan kan. Ada 4 ya. Tuhan, keluarga, ekonomi, kesehatan. Kita bicara tentang Tuhan. Nah saya minta waktu 5 menit aja. Supaya ini paling tidak sudah nangkep. Apa Tuhan yang dimaksudkan? Belajar memahami dan melakukan firman. Sehingga mendapatkan pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tanpa pengalaman pribadi, kita tidak bisa mengenal dan merasakan kasih-Nya. Masuk sih Pak? Ini ayat yang paling terkenal yang sering dikutip kan? Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya yakin gak ada kita yang mau diizinkan punya pengalaman seperti Ayub. Pasti. Nama Ayub ada bahkan tapi gak terlalu banyak ya. Sebab takut kali orang tuanya dia ngalami kayak Ayub. Tidak ada orang mau. So Ayub tapi dikenal orang yang saleh. Jujur, berintegritas. Loh, bukan kayak anak muda ketemu dengan Tuhan Yesus itu juga kayak Ayub. Betul kan? Dia sudah ngomong 10 perintah Allah lunas. Udah semua, berarti kan dia pasti jujur, pasti saleh, pasti oke. Secara yang tampak di luar. Tetapi begitu Yesus ngomong, kalau gitu serahkan hartamu. Dia langsung ngacir. Jadi nggak salah. Saudara kalau baca kitab Ayub, cepat-cepat tanpa merenung, saudara pikir, Tuhan ini main-main nih. Kok Tuhan nurut ya sama iblis? Betul nggak sih? Kan iblis kan yang minta kan, untuk Ayub dibuat bangkrut, dibuat anak-anaknya mati, dibuat dia akhirnya berpenyakitan, kan iblis kan yang minta kan. Tapi kenapa kok Tuhan iya kan, gitu loh pertanyaannya. Emang Tuhan dikontrol ya? Enggak, sebab Tuhan tahu Ayub dalam bahaya besar. Kesalehannya, kebaikannya. Belum teruji saudara. Gak ada yang tahu. Sebab gak ditulis. Siapa tahu memang Ayub itu anak orang kaya raya. Keluarga baik-baik. Bapaknya memang
bermoral luar biasa tinggi. Ya iya kan? Menjalankan hukum Taurat dengan begitu excellent. Dan Ayub cuma ngikut. Iya enggak sih? Dia ngikut apa yang diajarkan bapaknya. Dan jadilah dia benar-benar ngalami apa yang bapaknya alami. Tetapi dia belum mengenal Allahnya dengan sebenarnya. Maka itu diizinkan sama Tuhan. Lah iblis, lah ini aja. Kalau sudah baca di ayat awal, Ayub gak ngerti. Dia ngomong apa? Ya sudah aku ikhlas, hartaku habis. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apakah Tuhan yang mengambil? Apakah Tuhan yang mengambil? Tidak kan? Iblis yang mengambil. Tuhan cuma memberikan izin. Tapi dia gak mengambil. Beda loh saudara. Iblis lalu mencobai. Mencobai itu maksudnya apa? Membuat perangkap, jebakan. Dengan harapan saudara kejebak, jatuh. Tuhan mengizinkan, maksudnya memberikan saudara ujian, tes untuk mengetahui hati saudara yang terdalam. Itu beda banget tuh. Antara pencobaan, jebakan, perangkap, dan diizinkan, dites. Sebab siapa yang tahu tanpa dites? Saudara hari ini sudah tahu, sudah hafal semua ayat tentang ampunilah musuhmu. Apakah pasti saudara bisa mengampuni musuhmu? Saudara sudah tahu semua ayatnya, perkataan, apa dampak akibat daripada tidak mengampuni. Apakah jaminan saudara betul-betul mengampuni kalau terjadi persoalan tersebut? Enggak ada. Kapan itu bisa betul-betul hidup di dalam kehidupanmu? Ya waktu engkau diizinkan Tuhan untuk ada orang yang menyakiti. Waktu engkau diizinkan Tuhan untuk ketemu orang yang menyakiti. Sesederhana itu. Jadi jelas ya. Bahkan orang sesaleh, sehebat, luar biasa Ayub. Bahkan dia gak tahu kalau yang ngambil iblis bukan Tuhan. Makanya Tuhan biarin dulu. Tapi Tuhan kan ngomong kan. Sekali-kali nyawanya jangan kamu sentuh loh ya. Sudah ngerti maksudnya? Jadi hari ini nih, ada yang sudah survive, ada yang baik-baik aja, ada yang hari ini menderita, ada yang sulit secara ekonomi, ada yang mungkin juga sempat terpapar corona. Tenang aja saudara, tenang aja. Tuhan bukan pilih kasih, Tuhan cinta saudara semua. Tuhan mencintai saudara semua. Tapi dia tahu apa yang ada dalam hatimu terdalam. Maka itu ada sebagian diizinkan tetap baik. Ada sebagian diizinkan menjadi kurang baik hari ini. Nah yang merasa kurang baik. Coba cari tahu kenapa engkau jadi kurang baik. Setelah lihat kemudian ayat-ayat selanjutnya Ayub. Waktu sahabat-sahabatnya datang. Pertama dia nggak tahu siapa yang ngambil. Kedua, waktu sahabat-sahabatnya datang ingin ngasih tahu, dia sakit hati. Betul kan? Dia marah-marah merasa dihakimi. Dan yang luar biasa ujungnya awalnya dia ngomong Tuhan yang mengambil, Tuhan yang mengambil. Akhirnya dia pun komplain sama Tuhan. Betul nggak? Baca nggak sih saudara-saudara kitab Ayub? Baca kan? Akhirnya dia komplain juga. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Dia merasa diperlakukan mendingan gak pernah dilahirkan di muka bumi daripada ngalami seperti ini. Sampai waktu Tuhan menjumpai dia secara pribadi. Baru muncullah perkataan penyesalan dari Ayub. Dikatakan apa? Dicabut semua perkataannya yang keliru itu. Menyesalah Ayub. Kemudian dia ngomong. Selama ini ternyata aku gak pernah kenal siapa Tuhan yang aku sembah.
dia baru ngerti. Sekarang mataku sendiri memandang. Jadi semua yang diizinkan di belakang kemarin itu tujuannya untuk membuat dia jadi kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Tanpa merasakan kasihnya, kita tidak akan bisa mengasihi dia dan sesama. Kalau saudara nggak betul-betul ngalami. Ya kalau saudara ditanya, Tuhan itu kasih, yes. Tuhan itu maha besar, ya pastilah. Itu kan semua cuma teori-teori yang biasa kita ucapkan. Tapi betul nggak saudara merasakan kasih Tuhan? Apa tandanya? Saudara nggak akan ngomel ke Ayub kalau sudah merasakan. Apapun yang terjadi, kita tahu dia mengasihi kita. Itu tanda paling simpel. Lah, kalau saudara nggak merasakan kasih Tuhan sebenarnya, belum merasakan kasih Tuhan, masih suka ngomel-ngomel, suka bersungut-sungut, sebenarnya loh ya, saudara kan nggak punya kasih. Oh, saudara belum merasakan pemberian kasih daripada Tuhan. Nah, kalau saudara nggak punya, bagaimana saudara bisa memberi? Nggak mungkin. Saudara baru bisa mengasihi orang waktu saudara sudah merasakan kasih Tuhan, betul. Tanpa itu, apa yang kita lakukan cuma perbuatan baik. Perbuatan baik. Lah, perbuatan baik, saya mau beritahu ya, itu selalu ada pamrihnya, saudara. Perbuatan baik yang dilakukan oleh banyak orang di luar Tuhan yang bukan dalam tanda kutip kasih, itu ada pamrihnya. Makanya jangan kaget. Waktu tidak dibalas dengan sesuai dengan ekspektasinya, dia mulai marah-marah, mulai pergi, mulai kecewa, mulai dan lain sebagainya. Karena memang dia tidak sedang memberikan kasih. Tapi dia melakukan cuma perbuatan baik yang mengharapkan sesuatu dari situ. Itu naturnya manusia. Tapi kasih tanpa syarat. Kasih tidak butuh balasan. Sebab kasihnya sudah diberikan terlebih dahulu. Sudah diterima terlebih dahulu. Sudah dirasakan. Sudah firm. Aku sudah menerima kasih itu. Udah ada. Apapun keadaanku hari ini. Aku itu dikasihi Tuhan. Gak ada lagi persungutan. Gak ada lagi kekecewaan. Yang ada belajar dan belajar. Kenapa kok begini? Nah, kalau saudara sudah bisa seperti itu. Barulah saudara bisa mengasihi dengan apa adanya. Orang mau terima kasih, mau enggak. Orang memperlakukan saudara begini, begitu waktu berbuat baik. Sudah berniat baik. Gak ada problem, ya sudah. Saya percaya ini banyak di antara kita yang, wah itu aku. Saya tahu. Saya bisa melihat dari wajah-wajah saudara. Mau tahu siapa orangnya? Hari ini lagi ngeliatin saya dia. Iya. Dia ngeliatin saya terus ya. Dengan senyum-senyum. Oke, terakhir ya. Nggak tahu hari ini kok saya kalau khotbah kok rasanya kok cepet banget ya waktunya ya. Apa udah akhir zaman ini? Terakhir nih, tanpa merasakan kasihnya, saudara harus tahu, kita tidak akan bisa mengasihinya dan sesama tanpa mengasihi. Tidak mungkin kita bisa serupa dengan dia. Betul? Saudara mau jadi apa? PDT, ada lagi nggak yang di atasnya PDT? Kalau ada pun itu, tanpa mengasihi, saudara nggak seperti Kristus. Nggak bisa. Saudara mau jago hafal Alkitab, ayat demi ayat, perjanjian lama sampai perjanjian baru, tanpa mengasihi, saudara nggak bisa seperti Kristus. Saudara seperti orang Farisi, saudara seperti ahli Taurat, saudara seperti orang-orang jago hukum-hukum itu. Tapi saudara tidak seperti Kristus. Iya kan? Saudara bisa memberi tanpa kasih. Tapi saudara tidak bisa mengasihi tanpa berkorban.
Bukan memberi saya ganti tanpa berkorban. Sebab pemberian itu bisa kecil. Tapi kalau korban itu sakit. Nah kalau sudah nggak pernah berkorban, bahasa kerennya di Alkitab menyalipkan daging, menyangkal diri untuk orang lain, saudara belum mengasihi sebenarnya. Nah kalau sudah belum pernah seperti itu, sudah masih komplain, marah, membalas, mencoba untuk membela diri, saudara belum seperti Kristus. Simpel kan? Saudara ingat waktu Kristus dihakimi? Dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak membela dirinya. Dia diam aja. Sampai peristiwa penyalipan terjadi. Tapi setelah penyalipan baru semua orang yang menyalipkan tahu bahwa dia benar-benar anak Allah. Dia benar-benar seperti yang diucapkannya. Amin. Saya berharap satu poin ini saja dulu membuat saudara termotivasi untuk belajar. Ini belum cukup untuk saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tapi paling tidak lewat ini saudara belajar sekarang mulai menggali Alkitab lebih serius. Belajar lebih lagi tentang Injil. Supaya saudara mengenal siapa sebenarnya Tuhan yang saudara sembah itu. Bagaimana perjalanan kekristenan berjalan bersama Tuhan untuk mencapai keserupan